Ini kita mau membedah buku Man Search for Meaning oleh Viktor E. Frankl. Oke, kita mulai ya. Bayangkan kamu terbangun di pagi hari dan dunia yang kamu kenal sudah hilang. Semua yang kamu cintai, semua yang kamu miliki direnggut dalam sekejap. Kamu dilempar ke dalam tempat di mana hidup dan mati dipisahkan hanya oleh pilihan kecil. Apakah kamu cukup kuat untuk bertahan di hari ini? Itulah dunia Viktor E. Frankl, seorang psikiater muda dari Wina yang ditangkap oleh Nazi dan dikirim ke kamp konsentrasi Auschwitz. Di sana ia menyaksikan kekejaman yang tak terbayangkan, kematian, kelaparan, kehilangan, dan penderitaan. Tapi dari tempat tergelap itu, ia menemukan satu hal yang paling penting: makna hidup. Buku Man Search of Meaning bukan hanya memoir tentang tapi juga kesaksian bahwa bahkan di tengah neraka dunia, manusia tetap punya pilihan. Pilihan untuk menemukan makna, dan pilihan itu bisa menjadi pembeda antara hidup dan mati. Oke, kita ke chapter 1 ya. Hidup di kamp konsentrasi. Frankl membagi bukunya menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah kisahnya selama di kamp konsentrasi. Ia tidak menceritakan secara kronologis, tapi melalui pengalaman psikologis. Bagaimana manusia berubah ketika semua bentuk kebebasan direnggut darinya. Ia menyebutkan 3 tahap utama yang dialami. Shock ketika pertama kali ditangkap, apati saat rasa sakit menjadi keseharian, dan kemudian entah pembebasan atau kehancuran jiwa. Satu momen yang menggambarkan ini adalah ketika ia melihat seorang pria meminum air dari genangan kotor atau berebut sepotong roti basi. Bukan karena rakus, tapi karena itulah satu-satunya hal yang membuat mereka merasa hidup. Namun, yang paling menyentuh adalah bagaimana Frankl mengamati bahwa mereka yang bertahan bukanlah yang terkuat secara fisik, tapi mereka yang punya alasan untuk hidup. Mereka yang masih bisa membayangkan istri tercinta, anak-anak, atau pekerjaan yang ingin mereka selesaikan. Setelah keluar dari camp, Frankl menulis buku ini hanya dalam waktu 9 hari saja. Tapi isinya adalah hasil dari pengalaman paling ekstrim yang bisa dialami manusia. Ia mengembangkan pendekatan psikoterapi bernama logoterapi, berasal dari kata logos, yang berarti makna. Menurut Frankl, penderitaan itu bukanlah hal yang harus dihindari dengan segala cara, tapi harus dimaknai. Karena dalam penderitaan, manusia bisa menemukan siapa dirinya yang sebenarnya. Ada 3 cara utama menemukan makna, kata Frankl. 1. Melalui penciptaan, sesuatu yang kita hasilkan. 2. Melalui pengalaman, yaitu dengan cinta, seni, dan keindahan. 3. Melalui penderitaan. Saat tidak ada lagi yang bisa kita ubah, kita masih bisa memilih bagaimana kita menyikapi. Ia menyebut contoh seorang yang kehilangan seluruh keluarganya dalam Perang Dunia II. Orang itu bisa saja bunuh diri karena kehilangan makna. Tapi Frankl membimbingnya melihat bahwa ia bisa memberi makna pada kehilangan itu. Bahwa dengan tetap hidup dan menyampaikan kisah keluarganya, ia sedang memberi makna pada kematian mereka. Frankl tidak menawarkan kebahagiaan sebagai tujuan. Ia tidak berkata bahwa hidup harus selalu bahagia. Sebaliknya, ia berkata, jangan tanyakan apa arti hidupmu, tapi jawablah, apa yang hidup ini harapkan darimu. Ia membalik cara pandang. Kita bukan penonton pasif yang hanya ingin diberi jawaban. Kita adalah pelaku yang harus menjawab hidup melalui keputusan, tanggung jawab, dan makna yang kita temukan sendiri. Di zaman sekarang banyak orang yang merasa hampa. Mereka punya segalanya, akses, teknologi, hiburan, tapi merasa tidak tahu arah. Buku ini relevan bukan karena mengalami perang, tapi karena kita semua di titik tertentu akan mengalami penderitaan. Dan saat itulah
makna kebutuhan paling mendasar. Frank membuktikan bahwa manusia bukanlah produk dari lingkungan semata. Bahkan ketika tubuhnya dipukuli, rambutnya dicukur, namanya diganti dengan nomor, ia masih bisa memilih, apa arti semua ini bagi diriku? Manusia bisa bertahan menghadapi hampir semua penderitaan selama ia tahu mengapa. Itu kata Nietzsche yang kemudian ditegaskan oleh Frank. Mungkin kamu sedang melalui masa sulit, kehilangan arah, merasa dunia ini terlalu bising. Tapi ingat, hidup selalu bertanya padamu dan hanya kamu yang bisa menjawab. Dengan tindakanmu, dengan sikapmu, dengan pilihanmu untuk berjalan. Seperti kata Frank, bahwa ketika semua hal direnggut dari manusia, masih ada satu kebebasan terakhir. Kebebasan untuk memilih sikap terhadap situasi yang dihadapi. Dan dari situlah makna akan muncul. Jika kamu merasa video ini menyentuh dan membantu melihat hidup dari sudut berbeda, jangan lupa like and subscribe ya. Dan bagikan juga ke teman. Di channel ini kita tidak akan membaca buku, kita membaca kehidupan. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap berpikir, tetap mencari, dan temukan makna.